kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan juga salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Republik Indonesia, Bapak Tunggal Apriansa, Kepala BKKBN DI, Ibu Dr. Hajah Andurita Mariani MPD, serta yang kami hormati PJ Ketua PT PKKI Jakarta, Ibu Ati Wulandari SP, dan juga seluruh anggota PKK Kota Yogyakarta, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin, kami hari ini telah mendengarkan arahan dari Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Republik Indonesia, tentang bagaimana pentingnya menjaga gizi untuk ibu hamil yang nantinya bisa melahirkan generasi muda atau generasi terus bangsa yang optimal. Dan tentu saja, mohon izin Bapak Ibu boleh saya bergabung di sini ya. Saya yakin yang hadir di ruangan ini punya cita-cita yang sama, yaitu bisa melihat dan merasakan kemajuan negara Indonesia yang tentu saja tolak ukurnya indikatornya adalah generasi muda penerus bangsa, generasi yang berkualitas. Dan kita tahu bersama bahwa generasi yang berkualitas tidak lahir begitu saja. Generasi yang berkualitas tidak lahir secara kebetulan. Generasi berkualitas lahir melalui perencanaan dari keluarga berkualitas juga. Dan dalam hal ini peran kaum perempuan sangat penting karena kaum perempuan adalah yang mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik, dan tentu saja dengan hubungan support system seluruh anggota keluarga. Dan kalau kita boleh membayangkan beberapa tahun yang akan datang, 10 tahun, belasan tahun, atau mungkin puluhan tahun yang akan datang ya, mungkin yang akan memimpin negara kita adalah putra-putri kita, anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Boleh aminkan kencang Bapak Ibu? Amin. Dan semoga semakin sukses negara kita dan sebesar apapun kesuksesan kemajuan negara kita, anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang tetap berakar dan ingat terhadap budaya bangsa Indonesia. Nah, bicara tentang kebudayaan, hari ini kita akan belajar banyak tentang tradisi upacara mitoni, sebuah tradisi yang biasanya dilakukan ketika masa kandungan menginjak 7 bulan. Dan dalam tradisi ini banyak sekali filosofi dan makna-makna yang terkandung di dalamnya, yang kalau kita lihat setiap elemennya sebetulnya adalah pengingat untuk kita semua, khususnya bagi ibu hamil dan pasangannya dan keluarganya, bahwa ada hal-hal yang harus diingat, diperkuat untuk merawat ibu hamil agar tetap sehat lahir batin, fisik maupun psikis. Dan untuk mengulas dan membahas tentang upacara mitoni pada pagi hari ini, saya akan hadirkan rekan saya. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Faisal Nursiuddin. Selamat siang Mas Faisal. Selamat siang Mbak Sugi. Ini kita hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa ya. Kalau kita lihat di sana ini ada ibu-ibu yang sedang mengandung, mungkin mendekati 7 bulan ya, yang mungkin juga sedang merencanakan untuk mengadakan atau melaksanakan upacara mitoni. Jadi sudah tepat ya untuk hadir di sini. Ya, seperti panggilan motivasi di keluarga, lestari budayanya, sehat generasinya. Itu harapan kita semuanya. Iya, baik. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang upacara mitoni ini, ada hal atau apa saja yang perlu dipersiapkan, Mas Faisal? Ya, jadi mitoni dilaksanakan ketika kehamilan 7 bulan atau 78, hitung 8, 3, 5 kali 7. Nah, juga disebut dengan upacara keempat. Kenapa disebut keempat? Sesungguhnya seperti tadi ketika Pak Sugeng dari provinsi, kita melalui waktu upacara mitoni atau upacara keempat itu sudah ada sejak tahun 1135. Ketika era Kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya, ketika itu ada salah satu rakyatnya ketika hamil kebetulan hamil hingga 9 kali kebetulan. Lalu beliau
memohon petunjuk kepada Sri Harji Joyoboyo untuk dilaksanakan upacara yang kita sebut dengan mitoni. Nah, yang pertama kali mengadakan itu adalah Niken Sakti Tok. Karena itu mitoni lalu disebut juga dengan Tim Tok. Mungkin dulu kalau yang mitoni pertama Sini gitu, sinihan gitu. Ya juga ya. Ya, dalam protokol mitoni itu sebenarnya banyak sekali timbulan luhur yang disimbolisasikan oleh leluhur kita. Ketika timbulan itu disimbolisasikan menikah akan langgeng, sehingga lintas generasi juga secara komunikasi juga akan dapat tertahu. Luar biasa ya, memang nenek moyang kita ini mewariskan budaya adiluhung yang tentu saja harapannya bisa kita lestarikan bersama, bukan hanya di generasi kita tapi juga generasi berikutnya. Generasi Iya. Dan kalau kita lihat di sana itu ada kebun rambe ya, sesaji yang nanti akan juga digunakan untuk prosesi upacara pikeman atau mitoni. Yang kalau kita lihat ini dari elemen-elemennya, sebetulnya kita lihat satu persatu ada unsur gizi-gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah ini selaras sekali relevan dengan visi misi tujuan BKKBN untuk mengurangi stunting dan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dan juga seperti yang dikatakan Pak Hasto tadi, bahwasanya ada pendidikan anak sejak dini di Sri mulai lahir. Dalam upacara mitoni juga ada pendidikan sandi untuk anak bahkan masih dalam mungkin kita langsung saja menuju ke upacara mitoni. Jadi hari ini kita akan mensimulasikan upacara mitoni ya secara rinci dan keseluruhan. Dipimpin oleh Ibu Lis Yani Sintawati. Sampun sawitku, monggo kita bergeser ke sana. Oke Ibu, kita akan menyaksikan secara bersama-sama simulasi rangkaian upacara mitoni. Namun dilalahipun, cara Indonesia dilalahnya Arunggo yang untuk mitoni memang betul baru mengandung, sehingga untuk upacara mitoni ini kita laksanakan secara mat-matan atau secara perlahan-lahan. Sama-sama itu, Bu. Tugasnya dipersilakan untuk menuju ke tempat duduk yang telah disediakan. Dipersilakan untuk duduk. Dan yang pertama akan kita laksanakan adalah ngabekten atau sungkeman. Sungkeman diawali istri kepada suami terlebih dahulu. Nah, disinilah ada titik pendidikan di sini, bahwasanya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada leluhur sudah diajarkan dari orang tua kepada anaknya ketika masih dalam kandungan. Iya betul sekali. Dan ngabekten atau
suami sebagai bentuk bakti dan juga mohon doa restu ya, sehingga acara dan hari bisa berjalan lancar sampai saatnya nanti melahirkan. Sampai saatnya nanti melahirkan. Nah, setelah sungkeman kepada suami, lalu akan diajak untuk sungkeman ngabekten kepada kedua orang tua. Dan tentu saja sebagai wujud etika, agungipun keris dilepas terlebih dahulu. Dalam tradisi Jawa, doa restu kedua orang tua adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun suami dan istri telah membentuk keluarga sendiri, tentu saja tidak melupakan jasa dan juga semua yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena bapak dan ibu yang telah mengajarkan, mendidik dan merawat keduanya hingga besar dan membentuk keluarga. Nah, sesuai dengan runutan rangkaian acara, baik ketika polromo atau pengantin, jelas upacara nikahnya ini dilaksanakan setelah boarding pengantin. Oleh karena itu, lumrah jika nikah ini diadakan di pihak keluarga kakak. Jadi asumsinya adalah acara ini dilaksanakan dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki. Dan yang mengatakan sebenarnya adalah sang suami, karena memang acara ini dilaksanakan oleh keluarga baru. Setelah pengabdian kepada bapak ibu calon bapak, lalu menuju ke bapak ibu calon ibu. Jadi Mas Faisal, kata tempat atau ruang dan juga bagaimana kursi ini juga penting ya. Yang paling kiri dari sisi audiens ini adalah orang tua dari pihak suami, lalu yang sisi kanan adalah orang tua dari pihak istri. Dan yang perlu ketika melaksanakan upacara di depan ini secara perlahan-lahan, ini memang kehadiran dari ibu dan istri, sehingga tidak perlu dengan tergesa-gesa. Jadi memang setiap item acaranya atau upacaranya dilakukan dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kalau orang Jawa bilang tidak terusung begitu ya. Dan juga dengan bagaimana sang suami bisa membantu sang istri berdiri, karena mungkin dalam keadaan tidak mudah dia mengandung 7 bulan sudah cukup berat, jadi mungkin perlu didampingi oleh suami. Sebagai etika, ketika sungkeman itu masih menggunakan busana lengkap. Jadi belum menggunakan busana untuk siraman. Jadi betul-betul masih menggunakan busana lengkap, bukan busana yang nanti akan digunakan untuk siraman. Betul. Nah, setelah selesai sungkeman, barulah nanti berganti busana untuk busana siraman. Berkenan untuk berganti busana menggunakan busana untuk siraman, dan selanjutnya para calon yang putri meracik tirto siraman. Jadi sebelum siraman dilakukan,
dua-duanya suami dan istri akan berusaha, khususnya istri ya, ibu yang mengandung. Lalu para calon eyang putri atau ibu dari suami, ibu dari istri ini meracik air yang akan digunakan untuk siraman. Air berasal dari sumber yang dipilih. Air berasal dari sumber yang dipilih. Oleh karena itu yang perlu diketahui adalah ketika kita mengambil air dari sumber, jangan lupa sumber rumah itu dihitung. Oh, jadi 7 itu sudah termasuk dengan Sumber yang ada di rumah. Ada di rumah. Ya, kadang-kadang mencari 7 sumber kemana-mana. Yang di rumah tidak dihitung. Jadi ketika dicampurkan menjadi 8. Iya. Nah, setelah meracik 7 sumber, lalu ini ada upacara ke depan menenggelamkan 2 kelapa daging yang sudah diberi gambar Owo Jayaratik atau Janoko Simbodro dan sebagainya. Lalu kita lihat mana yang mengambang terlebih dahulu. Oh, ternyata yang mengambang terlebih dahulu adalah kelapa atau cengkeh daging dengan gambar Komo Joyo yang masih di dalam Niko Komo Rate. Ada 2 persepsi bahwasanya yang tambang dulu yang akan lahir atau yang menyelam di dalam itu yang ada di dalam kandungan. Namun keelokan dari leluhur kita lanang Arab, wedok Arab, watone lahir cepet, selamat, lan cepet. Iya, artinya apapun jenis kelaminnya nanti, yang terpenting adalah terlahir dengan sehat, selamat, baik, begitu juga dengan ibu yang mengandung ya. Betul sekali. Nah, setelahnya lalu diberikan sekar setaman. Sekar setaman lambang keutamaan sehingga doa diharapkan jaga bayi yang dikandung ketika lahir doa menjadi insan yang mulia. Selanjutnya juga diberi cengkir 2 buah cengkir yang dimasukkan dalam air siram dalam simpanan. Itu mengandung unsur bahwasanya doa agar air yang digunakan untuk sesuci menika dados kulya suci ing saged dados sarana hanyuceni. Sebagaimana air kelapa itu adalah suci yang tidak dapat terkena kotoran jika tanpa kehendak yang maha kuasa. Oleh karena itu diharapkan air itu dapat air suci dan mensucikan. Ini menjadi pengingat juga ya Mas Faisal bahwa ibu hamil ini selain menjaga kebersihan untuk dirinya sendiri, ibu hamil juga harus peduli terhadap kesehatan janin yang ada di dalamnya. Selain gizi, kebersihan itu juga harus diutamakan. Betul sekali, karena sudah berbeda. Dan setelahnya kami melihat moto layak pelanggan. Jadi untuk duduk bagi ibu yang akan menjalani siraman ini dialasi dengan berbagai macam dedaunan, tapi tidak asal daun yang digunakan, namun daun yang memiliki arti dan makna. Antara lain di situ ada daun alang-alang, buko tinebino saking kepala, dihilangkan dari berbagai macam halaman. Lalu ada daun luwih, semoga nyugo dan wong kang luwih. Lalu juga ada daun gedang srep, semoga selalu hatinya tenang, dan ditutup dengan rosok kalpo. Kalpo adalah waktu menggambarkan bahwasanya titah ing madya padha menika kaya mlibu rasa gumelar, seperti mengikuti tikar yang sudah dihilang. Namun tepi tikar itu adalah suket kolong jono, kolong menika waktu jono manusia. Setiap manusia ada waktunya dan setiap waktu ada manusianya. Oleh karena itu gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ini pesan moral yang sangat baik sekali ya. Nah, seperti yang disampaikan bahwa sang ibu yang mengandung tidak hanya duduk di atas kursi, tapi ada lemeknya ya, atau alas
Sofi tadi supaya hidupnya indah atau lebih dan juga makna-makna lainnya. Ya, dan yang unik lagi untuk siraman Nikomi ini menggunakan siwur borot. Apa itu Ustaz? Siwur yang dibuat dari kelapa utuh, lalu bagian bawahnya dilubangi, sehingga dalam nyirami mereka harus cepat. Dalam nyirami harus cepat, karena kalau tidak cepat nanti air akan berdiam di sana. Oh iya. Yes, mereka yang pertama, mereka ibu dari yang mengandung, lalu berikutnya ibu mertua, silakan. Dan selanjutnya dimohonkan doa restu kepada Ibu Kepala Perwakilan BKKBN, Ibu Dr. Najah Andi Rita Mariani. Disilakan monggo untuk memberikan doa restu dengan irami. Dengan cepat Ibu, karena memang menggunakan siwur borot. Ini adalah lambang ketika akan kelahiran pecahnya ketuban. Jika ketuban habis maka akan berbahaya terhadap keluarga ini. Siraman ini juga menjadi pengingat ya Mas Faisal. Mungkin ada ibu-ibu yang mengandung yang punya bawaan tersendiri, misalnya tidak bisa menjemur kasur, tidak bisa masuk ke dapur, atau mungkin punya keinginan untuk jarang mandi misalnya seperti itu. Itu kan juga tidak disarankan. Dan Siraman itu mengingatkan untuk ibu-ibu ini bahwa menjaga kebersihan dengan mandi minimal 2 kali sehari itu adalah hal yang harus dijaga dan penting untuk kesehatan ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Menjaga kesehatan. Terima kasih Ibu Andinita, dan selanjutnya kami mohon kepada Ibu Dr. Seswati Ningsih berkenan untuk memberikan doa restu. Ketua Bidang 4 dari PPKK. Kenapa kok menggunakan siwur yang masih ada kelapanya, daging kelapa? Ya. Itu menggambarkan kondisi kandungan, kondisi rahim. Bahwasanya rahim itu adalah tempat yang kokoh, di mana segala macam sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh janin tersedia di dalam rahim. Oleh karena itu dalam masyarakat Jawa digambarkan dengan kelapa yang masih ada dagingnya. Dan dalam upacara Nikomi ini yang melakukan siraman hanya ibu-ibu saja ya, atau perempuan saja. Kalau laki-laki tidak melakukan siraman, tidak seperti siraman pengantin. Dan memang untuk upacara Nikomi memang adalah hak para ibu, sehingga yang melaksanakan adalah para ibu, dan bapak-bapak dan para suami menyaksikan, dan nanti ada terlibat sedikit di dalam upacara. Terima kasih kepada Ibu Siswati Ningsih. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Andi Wulandari, Ketua DPPKK Kota Jakarta. Karena melambangkan isyarat pecahnya ketuban, oleh karena itu ketika ketuban sudah pecah itu harus segera waspada. Itu maknanya ya, hal-hal juga yang harus diingat seperti itu ya. Ya, makanya ketika ibu hamil itu ada istilah suami siaga. Suami siaga. Semoga ini para suami yang hadir di sini siaga semua ya. Terima kasih kami aturkan pada Ibu Atik Wulandari. Dan selanjutnya kami mohon kepada
Ibu Dr. Vivi Emarakni Haryani. Ketika sebuah timulan atau pitutur dari leluhur menikah dilambangkan disiratkan dengan perlang hitam, maka akan kekal, akan langgeng hingga generasi-generasi berikutnya. Kelang dengan lambang juga akan dapat selalu dikenal ketika upacara-upacara ini juga dilaksanakan dan disaksikan oleh para generasi berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Vivi Emarakni Haryani, dan untuk yang terakhir pungkasan kami mohon kepada Ibu Dr. Anda Ani Rahmani. Kenapa kok selalu lucu? Kenapa Mas Faisal? Apakah karena itu mengandung makna pitulungan atau pertolongan, atau ada makna yang lain? Dalam pasangan budaya Jawa, tuju atau pitu menikah menjahatkan arah kiblat. Kok kenapa kiblat? Ya, karena dalam pasangan Jawa itu kiblat itu ada tujuh, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dan kiri. Oleh karena itu mengapa menggunakan angka 7 agar selalu ingat akan kiblatnya. Saya dari mana? Kalau sekarang di mana? Besok akan kemana? Menikah ulang sangkan para lagi sendiri. Ini makna filosofis yang sangat mendalam sekali ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Rahmani sebagai pembilang pungkasan atau yang terakhir. Kajiannya nanti Ibu yang mengikuti akan disinggapi atau dibalut dengan singap satu warna, 7 warna. Sebelumnya ini ada upacara muloni. Menikah memberikan air suci sebagai sarana sesuci setelah siraman. Bersuci, kalau dalam yang agama Islam mungkin bisa disebut sebagai berwudu. Ya, karena dulu ketika masyarakat Jawa untuk mengucapkan wudu itu agak sulit. Oh, jadi istilah yang digunakan tadi muloni. Ya, ketika wudu itu sulit lalu jadi wulu. Oleh karena itu jadi muloni. Lalu dilaksanakan upacara mecah pamor dengan doa niat ingsun mecah gunting dadi sarana pecah pamore calon jaban bayi. Tunggal kalih 3 batik pecah pamore calon jaban bayi. Kenapa menggunakan gunting? Karena gunting adalah tempat untuk air, sedangkan kendi adalah tempat untuk air minum. Dan ini hal-hal yang pengetahuan baru. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum memahami hal-hal detail tentang upacara mitoni, ternyata ada bedanya kalau siraman pengantin dengan kendi, kalau ini dengan gunting atau tempat air. Nah, dengan singap sabto warno, abang yang putih hijau biru ungu, lalu akan dilaksanakan upacara teropongan. Yang dipegang ibunya adalah teropong dengan doa celorat-celorot kaya lakune teropong ludah. Ini kalau sebenarnya teropongnya alat pemintal ya? Alat pemintal. Jadi ketika kita melihat orang menenun itu ada yang dilemparkan kanan kiri. Nah itulah teropong yang dilemparkan dengan cepat. Nah setelah teropongan dilaksanakan upacara wisudarti dengan mencatatkan telur ayam mentah dengan doa niat ingsun mecah iji dadi.
sehingga besar belajar itu mangkar diharapkan kelak akan menyambung sejarah kedua keluarga. Dari upacara ini jika kita kaitkan dengan dunia kesehatan, ada keterkaitan yaitu untuk menentukan HBL, hari perkiraan lahir. Ada sifat sabtowarna, berarti ada 7. Lalu ada telur, dalam bahasa Jawa telur antigo, tigo berarti 3. Lalu ada teropong melambangkan angka 1. Oleh karena itu dalam menghitung HBL itu adalah ketika hari pertama, hari terakhir menikah ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Jadi jika pada hari ini menikah walaupun hari pertama hari terakhir menikah 27 April 2024, maka hari perkiraan lahir adalah pada tanggal 4 Januari 2025. Dalam dunia kedokteran disebut dengan rumus Mugel. Iya, luar biasa ya, ternyata warisan leluhur nenek moyang kita bisa menghitung HPL dengan cara yang disampaikan tadi. Kalau kita melihat kedokteran itu kan dicek dulu dengan USG. Nenek moyang kita sudah bisa menentukan dengan sarana upacara yang telah kita laksanakan. Nah, seperti yang tadi diutarakan di depan, bahwa banyak sekali kuburan atau sesaji yang kita gelar untuk upacara mitoni. Mungkin bisa kita perlihatkan satu persatu di depan, bisa mohon bantuan dari mbak-mbak. Nah, mungkin bisa ditunjukkan sesajinya apa. Monggo bisa di depan para tamu. Menika salah satu sesaji yang nanti juga akan digunakan adalah namanya jenang procot. Bisa berjalan ke depan, ke timur, kalau orang nggak bisa. Namanya jenang procot. Jenang procot menika dari jenang seperti jenang susun, lalu di dalamnya ada pisang aja. Nah, tadi ibu yang mengandung setelah siraman kembali lagi ke tempat semula dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk prosesi berikutnya, gitu ya. Nah, kecuali jenang procot ada lagi ampiang-ampianan. Ampiang-ampianan atau disebut dengan Sri Yanta. Jadi berbagai macam biji-bijian yang dibuat menjadi ampiang, mengingatkan bahwasanya ketika ibu yang sedang mengandung sebenarnya juga mengkonsumsi berbagai macam makanan, beragam makanan. Yang menunjukkan gizi ya, memang kita tidak hanya terpaku pada satu sumber makanan saja, tidak hanya ayam, tidak hanya ikan, tapi semuanya, biji-bijian, sayur-sayuran, tadi juga ada pisang ya, buah-buahan yang saja ini mendukung gizi dari ibu hamil yang nantinya akan melahirkan anak yang sehat juga. Ampiang-ampiang ini bukan dari kacang, dari duri dan sebagainya. Lambang bahasanya selalu ikhlas menerima anugerah Tuhan. Ketika semua terima dengan ikhlas, maka rasanya akan nangis. Selanjutnya ini ada celorot, celorot dan kupat lekrek. Apa itu Mas Faisal? Celorot dan kupat lekrek ini adalah kupat yang dibilah secara diagonal, lalu di dalamnya ada abon di dalamnya. Namanya kupat lekrek. Lalu yang celorot adalah makanan yang diisikan dalam jarum yang dibentuk contoh.
dari pemilihan di belakang menyaksikan ya. Pak tahu Bapak Ibu yang di belakang juga ada rencana untuk melaksanakan upacara mitoni untuk keluarga di rumah ya. Betul, J. Selanjutnya ini ada sesaji berikutnya. Tentang pola apem. J. Tentang pola apa? Ada sesaji tentang pola apem. Tentang dari kata doa yang artinya saya salah. Saya Saya mengaku salah. salah. Lalu ada apem dari kata ampun berarti saya mohon maaf. Lalu ada pola dari kata oleh sang pencipta. Oleh karena itu tentang pola apem dapat dibaca Duh Gusti kula lepat kula nuwun pangapunten. Luar biasa ya. Oh ini Uca Edan J. Lalu ada lagi yang namanya Uca Edan. Rujak edan. Apakah ini rujak seperti yang kita beli di pasar-pasar? Bukan, ya. Uca Edan ini dibuat dengan buah-buahan yang dicacah. Lalu juga dengan empon-empon di dalamnya. Sehingga ada rempah-rempahnya, empon, rempah-rempahnya, Iya. jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Nah, di situ artinya untuk selalu menjaga kesehatan ketika siraman kesehatan dari luar dengan jamu-jamuan kesehatan dari dalam. Jadi kalau kita lihat ya, memang betul sekali bahwa sesaji atau ubon teh yang digunakan untuk upacara ini terdiri dari makanan-makanan yang menyehatkan, bergizi bagi ibu hamil yang harapannya nantinya bisa melahirkan generasi yang berkualitas, anak-anak yang sehat, yang tentu saja membawa bangsa ini lebih maju. Betul sekali. Nah, juga ada sesaji sekol gurih. Sekol gurih. Sekol gurih atau sekol rasul. Ada lauknya juga ya Mas. Ada lauknya yaitu ada irisan dadar. Kalau tidak ada diajak iris, lalu juga ada abon. Mengingatkan bahwasanya untuk menggapai kemuliaan hidup itu harus ditebus dengan pembelajaran. Dan ini mengingatkan saya juga bahwa untuk mencegah stunting ini gizi sangat dibutuhkan ya, gizi yang optimal. Pertama bagaimana jumlah protein yang sudah memenuhi. Kita harus mengukur apakah hanya cukup untuk ibu hamilnya saja atau juga untuk janinnya ya. Jadi ini memang sebuah upacara yang menjadi pengingat kita bersama, tidak hanya untuk melestarikan budayanya atau tradisinya, tetapi juga bagaimana kita bisa merawat ibu hamil dan janinnya supaya sehat lahir dan batin. Betul sekali. Banyak hal yang tersirat terlampau dari rangkaian upacara miton ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya ada juga jajan pasar. Jajan pasar.